Adipati Pengging dan Ponorogo. Sang Patih diperintahkan untuk memanggil Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo karena putranya Raden gugur di Majapahit masa kecil. Belum saatnya maju perang. Setelah memberi perintah demikian, Sang Prabu kemudian pamit hendak mengungsi ke Bali. Ia diiringkan dua abdi terkasih, Sabdopalon dan Naya Genggong. Ketika Sang Prabu memberi perintah demikian, Wadyabala Demak sudah membuat barisan mengepung negara, maka terburu-buru perjalanannya. Wadya Demak kemudian perang dengan pasukan Majapahit. Para Sunan sendiri yang memimpin peperangan. Majapahit mengamuk di tengah peperangan. Para bupati Nayaka Majapahit 8 orang juga ikut mengamuk. Perang itu sangat ramai. Pasukan Demak 30.000, pasukan Majapahit hanya 3.000. Karena Majapahit digulung musuh yang jumlahnya sekian banyak itu, prajuritnya banyak yang tewas dan berguguran. Hanya Patih dan Bupati Nayaka yang mengamuk semakin maju. Setiap prajurit Demak yang diterjang pasti mati tergelempang. Putra Sang Prabu bernama Raden Lembu Pangarsa mengamuk di tengah peperangan, bertanding dengan Sunan Kudus. Ketika sedang ramai-ramainya perang tanding itu, Patih Mangkurat dari Demak meluncurkan tombaknya. Putra raja terluka dan semakin hebat mengamuk. Ia menerjang bagaikan banteng, terluka, tidak ada yang ditakuti. Patih Majapahit tidak mempan senjata apapun, seperti tugu baja. Tidak ada senjata yang bisa menggores tubuhnya. Siapapun yang diterjang bubar berlarian. Yang menghadang terjungkal mampus. Bangkai manusia tumpang tindih. Patih diberondong peluru dari kejauhan. Jatuhnya peluru seperti hujan jatuh di batu watu. Sunan Ngundung menghadang kemudian memedangnya tetapi tidak mempan sama sekali. Sunan Ngundung balas ditombak dan tewas. Patih lalu dikerubuti prajurit Demak. Pasukan Majapahit lama-lama habis. Seberapa dan meninggalkan suara. Ingat-ingat orang Islam, kalian diberi kebaikan oleh rajaku tetapi membalas kejahatan. Tega merusak negara Majapahit, merebut negara, melakukan pembunuhan. Kelak kubalas, kuajari kalian benar dan salah. Kutiup kepala kalian, kucukur rambut kalian bersih-bersih. Setewasnya Patih Majapahit, para Sunan kemudian masuk ke istana. Tetapi Sang Prabu sudah tidak ada. Yang ada hanya Ratu Mas, yaitu Putri Campa. Sang putri diajak menyingkir ke Bonang. Para prajurit Demak kemudian masuk ke istana. Mereka merampok sampai bersih. Orang kampung tidak ada yang berani melawan. Raden gugur yang masih kecil melarikan diri. Adipati Terung kemudian masuk ke dalam istana. Beteng dan bangsal dijaga anak buah Adipati Terung. Orang Majapahit yang tidak mau takluk kemudian mengungsi ke gunung dan hutan-hutan. Adapun yang mau takluk kemudian dikumpulkan dengan orang Islam, disuruh bersyahadat. Mayat para keluarga istana dan pamong para raja dikumpulkan, dikubur di sebelah tenggara istana. Kuburan tadi dinamakan Bratalaya. Menurut satu riwayat di situ juga kuburan Raden Lembu Pangarso. Pesantren Ampel Gading, Kabupaten Teruk. Sesudah 3 hari Sultan Demak berangkat ke Ampel. Adapun yang ditugaskan menunggu di Majapahit adalah Patih Mangkurat serta Adipati Terung. Mereka diperintahkan menjaga keamanan dan segala kemungkinan yang terjadi. Sunan Kudus menjaga di Demak menjadi wakil Sang Prabu. Di Kabupaten Terung juga dijaga ulama 300. Setiap malam mereka sholat hajat serta tadarus Al-Quran. Sebagian pasukan dan para sunan ikut Sang Prabu ke Ampel Gading. Sunan Ampel sudah wafat. Hanya tinggal istrinya. Istri beliau asli dari Tuban, putra Arya Teja. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Nyai Ageng menjadi sesepuh orang Ampel. Sang Prabu Jambuningrat sesampainya di Ampel
kemudian menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. Para sunan dan para bupati berganti-ganti menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. Prabu Jimbuningrat berkata bahwa dirinya baru saja menyerbu Majapahit dan melaporkan hilangnya ayahanda serta Raden Gugur. Ia juga melaporkan kematian Pati Majapahit dan berkata bahwa dirinya sudah menjadi raja seluruh tanah Jawa bergelar Senopati Jimbun. Beliau meminta restu agar langgeng bertahta dan anak keturunannya nanti jangan ada yang memotong. Nyai Ageng Ampel mendengar perkataan Prabu Jimbun. Menangis saya merangkul sang Prabu. Hati Nyai Ageng tersayat-sayat perih. Demikian ia berkata, "Cucuku, kamu dosa 3 hal: melawan raja dan orang tuamu, serta yang memberi kedudukan sebagai bupati. Mengapa kamu tega merusak tanpa kesalahan? Apa tidak ingat kebaikan Owa Prabu Brawijaya? Para ulama diberi kedudukan dan sudah membuahkan rizki sebagai sumber makanannya, serta diberi kemudahan dan dibebaskan menyebarkan agama. Seharusnya kamu sangat berterima kasih, tapi akhirnya malah kamu balas kejahatan. Kini mati hidupnya beliau pun tidak ada yang tahu." Nyai Ageng kemudian menanyai sang Prabu, katanya, "Angger, aku akan bertanya kepada kamu. Jawablah, sebenarnya ayahandamu yang benar itu siapa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi raja di tanah Jawa dan siapa yang mengizinkan kamu? Apa sebabnya kamu menganiaya orang tanpa dosa?" Raden Patah kemudian menjawab bahwa Prabu Brawijaya adalah benar-benar ayahandanya yang mengangkat dirinya menjadi raja memangku tanah Jawa dan semua bupati pesisir, dan yang mengizinkan para sunan. Mengapa negara Majapahit dirusak? Karena sang Prabu Brawijaya tidak berkenan masuk agama Islam, masih mempercayai agama kafir, budak kawak dawuk seperti kuwuk. Nyai Ageng mendengar jawaban Prabu Jimbun kemudian menjerit seraya merangkul sang Prabu dengan berkata, "Angger, ketahuilah kamu itu dosa 3 hal mestinya kamu dikutuk oleh Gusti Allah. Kamu berani melawan raja, lagi pula orang tuamu sendiri, serta orang yang memberi anugerah kepadamu. Kamu berani-beraninya mengganggu orang tanpa dosa. Adanya Islam dan kafir siapa yang menentukan selain hanya Gusti Allah sendiri. Orang beragama itu tidak boleh dipaksa, harus keluar dari keinginan diri sendiri. Orang yang kukuh memegang agamanya sampai mati itu utama. Apabila Gusti Allah sudah mengizinkan, tidak usah disuruh, sudah pasti dengan sendirinya memeluk agama Islam. Gusti Allah bersifat Rahman, tidak memerintahkan dan tidak menghalangi kepada orang beragama. Semua ini atas kehendaknya sendiri-sendiri. Gusti Allah tidak menyiksa orang kafir yang tidak bersalah, serta tidak memberi ganjaran kepada orang Islam yang tindak tidak benar. Hanya benar dan salah yang diadili dengan keadilan. Ingat-ingatlah asal-asalmu. Ibumu Putri Cempa menyembah pikong berwujud kertas atau patung batu. Kamu tidak boleh benci kepada orang yang beragama Buddha. Matamu itu berkacalah, agar tidak keliru penglihatanmu, tidak tahu yang benar dan yang salah. Katanya anak sang Prabu, kok tega menelan kepada ayahandanya sendiri. Bisa-bisanya sampai hati merusak tata krama. Berbeda matanya orang Jawa. Orang Jawa matanya hanya satu, maka ia menjadi tahu benar dan salah, tahu yang baik dan yang buruk. Pasti hormat kepada ayah, kedua kepada raja yang memberi anugerah. Ia wajib dijunjung tinggi. Ikhlasnya hati bakti kepada ayah, tidak berbakti kepada orang kafir, karena sudah kewajiban manusia berbakti kepada orang tuanya. Kamu aku dongengi, Wong Agung Kuparman itu beragama Islam, punya mertua kafir. Mertuanya benci kepada Wong Agung karena lain agama. Mertuanya selalu mencari cara agar menantunya mati.
Tetapi Wong Agung selalu hormat dan sangat menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Ia tidak memandang orang tuanya dari segi kekafirannya, tetapi posisinya sebagai orang tua. Maka Wong Agung selalu menjunjung hormat kepada mertuanya itu. Itulah Angger yang dinamakan orang berbudi baik. Tidak seperti tekadmu, ayahanda disia-siakan. Mentang-mentang kafir Buddha tidak mau berganti agama. Itu bukan patokanmu. Aku akan bertanya sekarang, apakah kamu sudah memohon kepada orang tuamu agar beliau pindah agama? Mengapa negaranya sampai kamu rusak itu bagaimana? Prabu Jimbun berkata bahwa ia belum memohon pindah agama. Sesampainya di Majapahit langsung saja mengepung. Nyai Ageng Ampel tersenyum sinis dan berkata, tindakanmu itu semakin salah. Para nabi di zaman kuno ia berani kepada orang tuanya itu karena setiap hari sudah mengajak berpindah agama. Bahkan sudah ditunjukkan mukjizat kepadanya. Tetapi tidak berkenan, karena setiap harinya sudah dimohon agar memeluk agama Islam. Tetapi ajakan tadi tidak dipikirkan, masih melestarikan agama lama. Maka kemudian dimusuhi. Jika demikian caranya, meskipun melawan orang tua lahir batin tidaklah salah. Tapi orang seperti kamu, mukjizatmu apa? Apabila benar Khalifatullah berwenang mengganti agama, coba keluarkan apa mukjizatmu. Aku ingin lihat. Prabu Jimbon mengakui bahwa ia tidak memiliki mukjizat apa-apa, hanya menurut kata-kata buku. Katanya apabila mengislamkan orang kafir besok akan mendapatkan ganjaran surga. Nyai Ageng Ampel tersenyum tetapi tambah amarahnya. Kata-kata saja kok dipercayai. Bukan buku dari leluhur. Orang mengembara kok diturut perkataannya. Yang mendapat celaka ya kamu sendiri. Itu pertanda ternyata masih mentah pengetahuanmu. Berani kepada orang tua karena keinginanmu menjadi raja. Kesusahannya tidak dipikir. Kamu itu bukan santri yang tahu sopan santun, hanya mengandalkan surban putih, tetapi putihnya kuntul. Yang putih hanya di luar, di dalam merah. Ketika kakekmu masih hidup, kamu pernah berkata bila akan merusak Majapahit. Kakekmu melarang, malah berpesan dengan sungguh-sungguh jangan sampai memusuhi orang tua. Sekarang kakekmu sudah wafat, wasiatnya kamu langgar. Kamu tidak takut akibatnya. Kini kamu minta izin kepadaku untuk menjadi raja di tanah Jawa. Aku tidak berwenang mengizinkan. Aku rakyat kecil dan hanya perempuan. Nanti Buwana balik namanya. Karena kamu yang semestinya memberi izin kepadaku. Karena kamu Khalifatullah di tanah Jawa. Hanya kamu sendiri yang tahu. Seluruh kata-katamu lidah api. Aku sudah tua tiwas. Sedangkan jika kamu nanti tua, akan tetap menjadi tuanya seorang raja. Nyai Ageng Ampel. Nyai Ageng Ampel berkata lagi, cucu, kamu aku ceritakan sebuah kisah dalam kitab Hikayat diceritakan di tanah Mesir. Kanjeng Nabi Daud putranya menginginkan tata ayahandanya. Nabi Daud sampai mengungsi dari negara. Putranya kemudian menggantikannya menjadi raja. Tidak lama kemudian Nabi Daud bisa kembali merebut negaranya. Putranya naik kuda melarikan diri ke hutan. Kudanya terlepas tersangkut-sangkut pepohonan, sampai ia tersangkut tergantung di pohon. Itulah yang dinamakan hukum Allah. Ada lagi cerita sang Prabu Dewata Cengkar. Ia memburu-buru tata ayahandanya, tetapi dikutuk oleh ayahandanya kemudian menjadi raksasa. Setiap hari makan manusia. Tidak lama kemudian ada Brahmara dari tanah seberang datang ke Jawa bernama Aji Saka. Aji Saka memamerkan ilmu sulap di tanah Jawa. Orang Jawa banyak yang cinta kepada Aji Saka dan benci kepada Dewata Cengkar. Aji Saka diangkat menjadi raja. Dewata Cengkar diperangi sampai terbirit-birit, tercebur ke laut dan berubah menjadi buaya. Tidak lama kemudian mati. Ada lagi cerita di negara Lokapala juga demikian.
Sang Prabu Danaraja berani kepada ayahandanya. Hukumannya masih seperti yang kuceritakan tadi. Semua menemui sengsara. Apalagi seperti kamu memusuhi ayahandanya yang tanpa tata asusila. Kamu pasti celaka. Matimu pasti masuk neraka. Yang demikian itu hukum Allah. Sang Prabu Jimbun mendengar kemarahan eyang putrinya menjadi sangat menyesal di hati. Tetapi semua sudah terjadi. Nyai Ageng Ampel masih meneruskan gejolak amarahnya. Kamu itu dijerumuskan oleh para ulama dan para bupati. Tapi kok kamu mau menjalani yang mendapat celaka hanyalah kamu sendiri. Lagi pula kehilangan ayah selama hidup namamu buruk. Bisa menang perang tetapi musuh orang tua raja. Karena itu bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa. Kiraku tidak bakal memperoleh pengampunan. Pertama, memusuhi ayah sendiri. Kedua, membelot kepada raja. Ketiga, merusak kebaikan dan merusak negara tanpa tahu adat. Adipati Ponorogo dan Adipati Penging pasti tidak akan menerima rusaknya Majapahit. Pasti ia akan membela kepada ayahnya. Itu saja sudah berat tanggunganmu. Nyai Ageng tumpah ruah meluapkan amarahnya kepada Prabu Jimbun. Setelah itu sang Prabu diperintahkan kembali ke Demak, serta diperintahkan agar mencari hilangnya ayahandanya. Apabila sudah bertemu, dimohon pulang kembali ke Majapahit, dan ajaklah mampir ke Ampel Gading. Akan tetapi apabila tidak berkenan jangan dipaksa, karena jika sampai marah maka ia akan mengutuk kutukannya pasti makbul. Prabu Jimbun kembali ke Demak. Setelah Prabu Jimbun tiba di Demak, para pengikutnya menyambutnya dengan gembira dan berpesta ria. Para santri bermain rebana dan berzikir, mengucap syukur dan sangat gembira atas kemenangan mereka dan kepulangan sang Prabu Jimbun atau Raden Patah. Sunan Bonang menyambut kepulangan sang Prabu Jimbun. Sang raja kemudian melaporkan kepada Sunan Bonang bahwa Majapahit telah jatuh. Buku-buku agama Buddha sudah dibakar semua, serta melaporkan kalau ayahandanya dan Raden Gugur lolos. Patih Majapahit tewas di tengah peperangan. Putri Cempa sudah diajak mengungsi ke Bonang. Pasukan Majapahit yang sudah takluk kemudian disuruh masuk Islam. Sunan Bonang mendengar laporan sang Prabu Jimbun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ia mengatakan peristiwa itu cocok dengan perkiraan batinnya. Sang Prabu melaporkan bahwa ia telah mampir ke Ampel Denta, pesantren Ampel Gading, untuk menghadap Eyang Nyai Ampel. Kepada Eyang Nyai Ageng Ampel ia mengatakan kalau baru saja dari Majapahit, serta memohon izin bertata menjadi Raja Tanah Jawa. Akan tetapi di Ampel ia malah dimarahi dan diumpat-umpat. Ia dikatakan tidak tahu membalas kebaikan sang Prabu Brawijaya. Akhirnya ia diperintahkan supaya mencari dan mohon ampun kepada ayahandanya. Semua kemarahan Nyai Ageng Ampel dilaporkan kepada Sunan Bonang. Mendengar hal itu, Sunan Bonang dalam batin merasa menyesal dan bersalah karena hilaf akan kebaikan Prabu Brawijaya. Tetapi karena gengsi dan sudah kepalang tanggung, rasa yang demikian ditutupi dengan pura-pura menyalahkan Prabu Brawijaya dan Patih karena tidak mau pindah agama Islam. Sunan Bonang mengatakan agar perintah Nyai Ageng Ampel tidak perlu dipikirkan benar, karena pertimbangan wanita itu pasti kurang sempurna. Lebih baik penghancuran Majapahit dilanjutkan. Jika Prabu Jimbun menuruti perintah Nyai Ampel Denta, Sunan Bonang lebih baik akan pulang ke Arab. Akhirnya Prabu Jimbun berjanji kepada Sunan Bonang untuk tidak menjalani perintah Nyai Ampel. Sunan Bonang memerintahkan kepada sang Prabu, jika ayahandanya memaksa pulang ke Majapahit, sang Prabu diperintahkan menghadap dan meminta ampun akan semua kesalahannya. Akan tetapi bila beliau ingin bertata lagi, jangan di tanah Jawa, karena pasti akan mengganggu orang yang pindah ke agama Islam. Ia disuruh bertata di negara lain di luar Jawa. Sunan Giri kemudian menyambung, agar tidak mengganggu pengislaman Jawa, Prabu Brawijaya dan putranya lebih baik ditenung saja.
karena membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya. Sunan Bonang serta Prabu Jimbun sudah mengamini pendapat Sunan Giri yang demikian tadi. Kisah selanjutnya menceritakan mengenai Sunan Kalijaga yang diutus Prabu Jimbun mencari ayahnya dan membujuknya dengan cara baik-baik. Mungkin dengan pertimbangan bahwa ayahnya masih memiliki kekuatan, yaitu kedua anak lainnya, Adipati Ponorogo dan Adipati Penging, masih berkuasa di wilayahnya masing-masing. Dan kalau sampai Prabu Brawijaya berhasil sampai ke Bali, maka ia dapat meminta bantuan Raja Bali untuk menyerang balik. Dari sumber lain ditemukan Sunan Kalijaga adalah seorang petapa yang sering bertapa di sekitar sungai-sungai dan mempunyai perangi yang halus. Sunan Kalijaga dalam perjalanan mencari Prabu Brawijaya hanya diantar dua sahabat. Perjalanannya terlunta-lunta. Tiap desa dihampiri untuk mencari informasi. Perjalanan Sunan Kalijaga melewati pesisir timur Pulau Jawa, menurutkan bekas jalan-jalan yang dilalui oleh Prabu Brawijaya. Perjalanan Prabu Brawijaya sampailah di Blambangan. Karena merasa lelah, kemudian berhenti di pinggir mata air. Waktu itu pikiran sang Prabu benar-benar gelap. Yang ada di hadapannya hanya abdi berdua, yaitu Naya Genggong dan Sabdo Palon. Kedua abdi tidak pernah bercanda dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga berhasil menjumpainya. Sunan Kalijaga bersujud menyembah di kaki sang Prabu. Sang Prabu kemudian bertanya kepada Sunan Kalijaga, "Sahid, kamu datang ada apa? Apa perlunya mengikuti aku?" Sunan Kalijaga berkata, "Hamba diutus Putra Paduka untuk mencari dan mengaturkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun Paduka bertemu dengan hamba. Beliau memohon ampun atas kehilafannya, sampai lancang berani merebut tahta Paduka karena terlena oleh darah mudanya yang tidak tahu tata krama ingin menduduki tahta. Disembah para bupati. Sekarang Putra Paduka sangat merasa bersalah. Adapun ayahanda Raja Agung yang menaikkannya dan memberi derajat adipati di Demak tidak mungkin bisa membalas kebajikan Paduka. Kini Putra Paduka ingat bahwa Paduka lolos dari istana tidak karuan di mana tinggalnya. Karena itu Putra Paduka merasa pasti akan mendapatkan kutukan Tuhan. Karena itulah hamba yang lemah ini diutus untuk mencari di mana Paduka berada. Jika bertemu memohon kembali pulang ke Majapahit. Tetaplah menjadi raja seperti sedia kala. Memangku mahligai istana dijunjung para punggawa. Menjadi pusaka dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan para sanak sekeluarga. Dihormati dan dimintai restu keselamatan semua yang di bumi. Jika Paduka berkenan pulang, Putra Paduka akan menyerahkan tahta Paduka Raja. Putra Paduka menyerahkan hidup dan mati. Itu pun jika Paduka berkenan. Putra Paduka hanya memohon ampunan Paduka atas kehilafan dan memohon tetap sebagai adipati Demak saja. Adapun apabila Paduka tidak berkenan memegang tahta lagi, Paduka inginkan beristirahat di mana? Menurut kesenangan Paduka, di gunung di mana Paduka ingin tinggal. Putra Paduka memberi busana dan makanan untuk Paduka, tetapi memohon pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus. Sang Prabu Brawijaya bersabda, "Aku sudah dengar kata-katamu Sahid, tetapi aku tidak gagas. Aku sudah muak bicara dengan santri. Mereka bicara dengan mata tujuh, lami semua, maka beliau matanya. Menunduk di muka tetapi memukul di belakang. Kata-katanya hanya manis di bibir, batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata, agar buta mataku ini. Dulu-dulu aku beri hati, tapi balasannya seperti kenying buntut. Apa coba salahku? Mengapa negaraku dirusak tanpa kesalahan, tanpa adat dan tata cara manusia? Mengajak perang tanpa tantangan. Apakah mereka memakai tatanan babi, lupa dengan aturan manusia yang utama?" Setelah mendengar sabda sang Prabu, Sunan Kalijaga merasa sangat bersalah. Namun semua telah terjadi. Kemudian ia berkata lembut,
Mudah-mudahan kemarahan Paduka kepada putra Paduka menjadi jimat yang dipegang erat, diikat di pucuk rambut, dimasukkan dalam ubun-ubun, menambahi cahaya nubuat yang bening untuk keselamatan putra cucu Paduka semua. Karena semua telah terjadi, apalagi yang dimohon lagi, kecuali hanya ampunan Paduka. Sekarang Paduka hendak pergi kemana? Sang Prabu Brawijaya berkata, sekarang aku akan ke Pulau Bali, bertemu dengan Prabu Dewa Agung di Kelungkung. Aku akan beritahu tingkah si Patah, menyia-nyiakan orang tua tanpa dosa, dan hendak kuminta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil kembali tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberitahu bahwa kedua anaknya sesampainya di tanah Jawa yang aku angkat menjadi bupati, tetapi tidak tahu aturan. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan meminta kerelaannya untuk aku bunuh kedua anaknya sekaligus. Sebab pertama durhaka kepada ayah dan kedua kepada sang raja. Aku juga hendak memberitahu kepada Hong Te di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu tetapi tidak tahu jalan. Berani durhaka kepada ayahnya raja. Ia juga kuminta kerelaan cucunya hendak aku bunuh. Aku minta bantuan prajurit Cina untuk perang. Akan kuminta agar datang di negeri Bali apabila sudah siap semua prajurit, serta ingat kepada kebaikanku dan punya belas kasih sayang kepada orang tua ini. Pasti akan datang di Bali siap dengan perlengkapan perang. Aku ajak menyerang tanah Jawa merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar ayah melawan anak. Aku tidak malu karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tahta cara yang mulia. Sunan Kalijaga sangat prihatin. Ia berkata dalam hati, tidak salah dengan dugaan Nyai Ageng Ambel Gading bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkangi negara. Tidak tahu diri, kulit kisut punggung wungkuk. Jika beliau dibiarkan sampai menyeberang ke Pulau Bali, pasti akan ada perang besar dan pasukan Demak pasti kalah karena dalam posisi salah, memusuhi raja dan bapak. Ketiga, pemberi anugerah. Sudah pasti orang Jawa yang belum Islam akan membela raja tua, bersiaga mengangkat senjata. Pasti akan kalah orang Islam tertumpas dalam peperangan. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata pelan, aduh Gusti Prabu, apabila Paduka nanti tiba di Bali, kemudian memanggil para raja, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang negeri Jawa rusak? Sudah dapat dipastikan putra Paduka yang akan celaka. Kemudian Paduka bertata kembali menjadi raja, tapi tidak lama kemudian lengser ke Prabon. Tahta Jawa lalu diambil oleh bukan darah keturunan Paduka. Jika terjadi demikian, ibarat serigala merebut bangkai yang berkelahi terus berkelahi hingga tewas dan semua daging dimakan serigala lainnya. Balas sang Prabu, ini semua kehendak Dewata yang Maha Lebih. Aku ini Raja Binatara, menepati sumpah sejati, tidak memakai dua mata, hanya menepati satu kebenaran menurut hukum dan undang-undang para leluhur. Seumpamanya si Patah menganggap aku sebagai bapaknya, lalu ingin menjadi raja, diminta dengan baik-baik, istana tanah Jawa ini akan kuberikan dengan baik-baik pula. Aku sudah tua renta, sudah kenyang menjadi raja, menerima menjadi pendeta bertafakur di gunung. Sedangkan si Patah menganiaya kepadaku. Pastilah aku tidak rela tanah Jawa dirajainya. Bagaimana pertanggungan jawabku kepada rakyatku di belakang hari nanti? Mendengar kemarahan sang Prabu yang tak tertahan lagi, Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi. Maka kemudian beliau menyembah kaki sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata, apabila sang Prabu tidak bersedia mengikuti sarannya, maka ia mohon agar dibunuh saja, karena akan malu mengetahui peristiwa yang menjijikan itu. Sang Prabu melihat tingkah Sunan Kalijaga yang demikian tadi, hatinya tersentuh juga. Sampai lama beliau tidak berkata, selalu mengambil nafas dalam-dalam dengan meneteskan air mata. Berat sabdanya, Sahid, duduklah dahulu, kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya.
baik dan buruknya, karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong saja. Ketahuilah Syahid, seumpama aku pulang ke Majapahit, si Patah menghadap kepadaku. Bencinya tidak bisa sembuh karena punya ayah Buddha kawa kafir kufur. Lain hari pelupa, aku kemudian ditangkap di Kebiri, disuruh menunggu pintu belakang. Pagi sore dibohongi sembahyang, apabila tidak tahu kemudian dicuci di kolam digosok dengan ilalang kering. Sang Prabu mengeluh kepada Sunan Kalijaga. Coba pikirkanlah, Syahid, alangkah sedih hatiku. Orang sudah tua renta, lemah tidak berdaya kok akan direndam dalam air. Sunan Kalijaga memendam senyum dan berkata, mustahil jika demikian. Besok hamba yang tanggung. Hamba yakin tidak akan Tega Putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. Akan halnya masalah agama hanya terserah sekehendak Paduka. Namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat. Meskipun sholat dingklak-dingkluk, jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya. Sang Prabu berkata, syahadat itu seperti apa? Aku kok belum tahu. Coba ucapkan biar aku dengarkan. Sunan Kalijaga kemudian mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, manusia yang menyembah kepada angan-angan saja tapi tidak tahu sifatnya maka ia tetap kafir. Dan manusia yang menyembah kepada sesuatu yang kelihatan mata, itu menyembah berhala namanya. Maka manusia itu perlu mengerti secara lahir dan batin. Manusia mengucap itu harus paham kepada apa yang diucapkan. Adapun maksud Nabi Muhammad Rasulullah adalah itu Muhammad itu makam kuburan. Jadi badan manusia itu tempatnya sekalian rasa yang memuji badan sendiri, tidak memuji Muhammad di Arab. Badan manusia itu bayangan zat Tuhan. Badan jasmani manusia adalah letak rasa. Rasul adalah rasa kang nusuli. Rasa termasuk lesan. Rasul naik ke surga. Lulah, luluh menjadi lembut. Disebut Rasulullah. Itu rasa ala ganda salah. Diringkas menjadi satu Muhammad Rasulullah. Yang pertama pengetahuan badan. Kedua tahu makanan. Kewajiban manusia menghayati rasa. Rasa dan makanan menjadi sebutan Muhammad Rasulullah. Maka sembahyang yang berbunyi usahli itu artinya memahami asalnya. Adapun raga manusia itu asalnya dari ruh idafi. Ruh Muhammad Rasul artinya Rasul rasa. Keluarnya rasa hidup. Keluar dari badan yang terbuka. Karena asyhadu alla jika tidak mengetahui artinya syahadat, tidak tahu rukun Islam, maka tidak akan mengerti awal kejadian. Sunan Kalijaga berkata banyak-banyak sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah Islam. Setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi rambutnya tidak mempan oleh gunting. Sunan Kalijaga lantas berkata, Sang Prabu dimohon Islam lahir batin. Karena apabila hanya lahir saja, rambutnya tidak akan mempan untuk digunting. Sang Prabu kemudian berkata kalau sudah lahir batin, maka rambutnya sudah bisa dipotong. Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata kepada Sabdopalon dan Nayagenggong, kamu berdua aku beritahu mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, kalian berdua kuajak pindah agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha. Sabdopalon berkata dengan sedih, hamba ini Ratu Dianghyang penjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Paduka, Sang Wiku Manu Manasa, Sakuntrem, dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang.
hamba mengasuh penurun raja-raja Jawa. Hamba jika ingin tidur sampai 200 tahun. Selama hamba tidur selalu ada peperangan saudara yang nakal membunuh manusia bangsanya sendiri. Sampai sekarang umur hamba sudah 2000 tahun lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Sejak pertama menempati agama Buddha, baru Paduka yang berani meninggalkan pedoman leluhur Jawa. Jawa artinya tahu. Mau menerima berarti jawan. Kalau hanya ikut-ikutan akan membuat celaka muksa Paduka kelak. Kata Wikutama yang kemudian disambut Halilintar bersahutan. Menurut ajaran Buddha mengenal adanya reinkarnasi, jadi Sabda Palon ini telah berkali-kali reinkarnasi dan selalu menjadi seorang patih di tanah Jawa. Bandingkan dengan reinkarnasi dari para lama di Tibet. Prabu Brawijaya disindir oleh Dewata karena mau masuk agama Islam, yaitu dengan perwujudan keadaan di dunia ditambah 3 hal: rumput jawan, padi randa nunut, dan padi meriyi. Sang Prabu bertanya, bagaimana niatmu? Mau apa tidak meninggalkan agama Buddha masuk agama Rasul? Lalu menyebut Nabi Muhammad Rasulullah dan nama Allah yang sejati. Sabda Palon berkata dengan sedih, Paduka masuklah sendiri. Hamba tidak tega melihat watak sia-sia seperti manusia Arab itu, menginjak-injak hukum, menginjak-injak tatanan. Jika hamba pindah agama pasti akan celaka muksa hamba kelak. Yang mengatakan mulia itu kan orang Arab, dan orang Islam semua memuji diri sendiri. Kalau hamba mengatakan kurang ajar, memuji kebaikan tetangga mencelakai diri sendiri. Hamba suka agama lama menyebut dewa yang maha lebih. Dunia itu butuh dewata yang bersifat budi dan hawa. Sudah menjadi kewajiban manusia itu menurut budi kehendaknya, menjadi tuntas dan tidak mengecewakan jika menyebut Nabi Muhammad Rasulullah. Artinya Muhammad itu makaman kubur. Kubur rasa yang salah, hanya mentuhankan badan jasmani, hanya mementingkan rasa enak, tidak ingat karma di belakang. Maka nama Muhammad adalah tempat kuburan sekalian rasa. Ruh idafi artinya tubuh. Jika sudah rusak kembali kepada asalnya lagi. Prabu Brawijaya nanti akan pulang kemana? Adam itu sama dengan Hyang Ibrahim, artinya kebrahen ketika hidupnya, tidak mendapatkan rasa yang benar, tetapi bangunnya rasa yang berwujud badan dinamai Muhammadun. Tempat kuburan rasa. Jasa budi menjadi sifat manusia. Jika diambil yang maha kuasa, tubuh Paduka sifatnya jadi dengan sendirinya. Orang tua tidak membuat, maka dinamai anak, karena adanya dengan sendirinya. Jadinya atas suatu yang gaib, atas kehendak lata wal hujwa yang meliputi wujud, wujud sendiri, rusak-rusaknya sendiri. Jika diambil oleh yang maha kuasa, hanya tinggal rasa dan amal yang Paduka bawa kemana saja. Jika nista menjadi setan yang menjaga suatu tempat, hanya menunggui daging basi yang sudah luluh menjadi tanah. Demikian tadi tidak ada perlunya. Demikian itu karena kurang budi dan pengetahuannya. Ketika hidupnya belum makan buah pohon pengetahuan dan buah pohon budi, pilih mati menjadi setan, menunggu batu mengharap-harap manusia mengirim sajian dan selamatan. Kelak meninggalkan mujizat rahmat memberi kutukan kiamat kepada anak cucunya yang tinggal. Manusia mati tidak dalam aturan raja yang sifatnya lahiriah. Sukma pisah dengan budi. Jika tekadnya baik akan menerima kemuliaan. Akan tetapi jika tekadnya buruk akan menerima siksaan. Coba Paduka pikir kata hamba itu. Prabu berkata, kembali kepada asalnya, asal nur bali kepada nur. Sabda Palon bertutur, itu pengetahuan manusia yang bingung, hidupnya merugi tidak punya pengetahuan lagi. Belum menghayati buah pengetahuan dan budi, asal satu mendapat satu. Itu bukan mati yang utama. Mati yang utama itu 1130. Artinya 100 itu putus, telu itu tilas, 10 itu pulih,
wujud kembali. Wujudnya rusak, tetapi yang rusak hanya yang berasal dari ruh idafi lapisan. Bulan surup pasti dari mana asalnya mulai menjadi manusia. Surup artinya sumurup purwa madya wasana, menepati kedudukan manusia. Sang Prabu menjawab, ciptaku menempel pada orang yang lebih. Sabdo Palon berkata, itu manusia tersesat, seperti kemeladaian menempel di pepohonan besar, tidak punya kemuliaan sendiri yang hanya numpang. Itu bukan mati yang utama, tapi matinya manusia nista, sukanya hanya menempel ikut-ikutan, tidak memiliki sendiri. Jika diusir kemudian gentayangan menjadi kuntilanak, kemudian menempel pada awal mulanya lagi. Sang Prabu berkata lagi, aku akan kembali kepada yang suwung, kekosongan ketika aku belum mewujud apa-apa. Demikianlah tujuan kematianku kelak. Itu matinya manusia tidak berguna, tidak punya iman dan ilmu. Ketika hidupnya seperti hewan, hanya makan, minum, dan tidur. Demikian itu hanya bisa gemuk kaya daging, penting minum dan kencing saja, hilang makan, hidup dalam mati. Sang Prabu menjawab, aku menunggui tempat kubur apabila sudah hancur luluh menjadi debu. Sabdo Palon menyambung, itulah matinya manusia bodoh menjadi setan kuburan, menunggui daging di kuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah, tidak mengerti berganti ruh idafi baru. Itulah manusia bodoh, ketahuilah. Terima kasih. Sang Prabu berkata, aku akan muksa dengan ragaku. Sabdo Palon tersenyum, kalau orang Islam terang tidak bisa muksa, tidak mampu meringkas makan badannya, gemuk kebanyakan daging. Manusia mati muksa itu celaka, karena mati tetap tidak meninggalkan jasad, tidak bersahadat, tidak mati dan tidak hidup, tidak bisa menjadi ruh idafi baru, hanya menjadi gunungan demit. Aku tidak punya kehendak apa-apa, tidak bisa memilih, terserah Yang Maha Kuasa. Sabdo Palon, Paduka meninggalkan sifat tidak merasa sebagai titah yang terpuji, meninggalkan kewajiban sebagai manusia. Manusia dimenangkan untuk menolak atau memilih. Jika sudah menerima akan mati, sudah tidak perlu mencari ilmu kemuliaan mati. Sang Prabu, keinginanku kembali ke akhirat, masuk surga menghadap Yang Maha Kuasa. Sabdo Palon berkata, akhirat surga sudah Paduka kemana-mana. Dunia manusia itu sudah menguasai alam kecil dalam besar. Paduka akan pergi ke akhirat mana? Apa tidak tersesat? Padahal akhirat itu artinya melarat. Di mana-mana ada akhirat. Bila mau hamba ingatkan, jangan sampai Paduka mendapat kemelaratan seperti dalam pengadilan negara. Jika salah menjawabnya tentu dihukum, ditangkap, dipaksa dikerja berat tanpa menerima upah. Masuk akhirat nusa srenggi. Nusa artinya anusia, sreng artinya berat sekali, enggi artinya kerja. Jadi maknanya manusia dipaksa bekerja untuk Ratu Nusa Srenggi. Apa tidak celaka? Manusia hidup di dunia demikian tadi. Sekeluarganya hanya mendapat beras kocong tanpa daging, sambal, sayur. Itu perumpamaan akhirat yang kelihatannya nyata. Jika akhirat manusia mati malah lebih dari itu. Paduka jangan sampai pulang ke akhirat, jangan sampai masuk ke surga, malah tersesat. Banyak binatang yang mengganggu, semua tidur berselimut tanah. Hidupnya bekerja dengan paksaan, tidak salah dipaksa. Paduka jangan sampai menghadap Gusti Allah, karena Gusti Allah tidak berwujud, tidak berbentuk. Wujudnya hanya asma, meliputi dunia dan akhirat. Paduka belum kenalnya hanya sekenal cahaya bintang dan rembulan. Bertemunya cahaya menyala menjadi satu, tidak pisah, tidak kumpul, jauhnya tanpa batasan, dekat tidak bertemu. Saya tidak tahan dekat apalagi Paduka. Kanjeng Nabi Musa toh tidak tahan melihat Gusti Allah, maka Allah tidak kelihatan, hanya zatnya yang meliputi semua makhluk. Paduka bibit rohani, bukan jenis malaikat. Manusia raganya berasal dari nutfah. Menghadap Hyang Lata wal Hujwa. Jika sudah lama minta yang baru, tidak bolak-balik, itulah mati hidup.
Orang yang hidup adalah jika nafasnya masih berjalan, hidup yang langgeng, tidak berubah, tidak bergeser. Yang mati hanya raganya, tidak merasakan kenikmatan. Maka bagi manusia Buddha, jika raganya sudah tua, sukmanya pun keluar minta ganti yang lebih baik, melebihi yang sudah tua. Nutfah jangan sampai berubah dari dunianya. Dunia manusia itu langgeng, tidak berubah-ubah. Yang berubah itu tempat, rasa, dan raga yang berasal dari Rut Idavi. Prabu Brawijaya itu tidak muda, tidak tua, tetapi langgeng berada di tengah dunianya. Berjalan tidak berubah dari tempatnya di gua hasrat cipta yang hening. Bawalah bekalmu, bekal untuk makan raga. Apapun milik kita akan hilang, berkumpul dan berpisah. Denyut jantung sebelah kiri adalah rasa. Cipta letaknya di langit-langit mulut. Itu akhir pengetahuan. Pengetahuan manusia beragama Buddha. Ruh berjalan lewat langit-langit mulut, berhenti di kerongkongan, keluar lewat kemaluan, hanyut dalam lautan rahmat. Kemudian masuk ke gua garba perempuan. Itulah jatuhnya nikmat di bumi rahmat. Di situ Budi membuat istana, Baitullah yang mulia. Terjadi lewat sabda kun fayakun. Di tengah rahim ibu itu takdir manusia ditentukan, rizkinya digariskan, umurnya juga dipastikan, tidak bisa dirubah seperti tertulis dalam Lauh Mahfuz. Keberuntungan dan kematian tergantung pada nalar dan pengetahuan. Yang kurang ikhtiarnya akan kurang beruntung pula. Awal mula kiblat 4, yaitu timur, barat, selatan, dan utara adalah demikian. Wetan artinya wit-witan asal manusia mewujud. Kulon artinya bapak kelonan. Kidul artinya wistri didudul di tengah perutnya. Lor artinya lahirnya jabang bayi. Tanggal pertama purnama tarik sekali tenunan sudah selesai. Artinya pur jumbu. Na ana wujud. Ma madep kawujud. Jumbuh itu artinya lengkap, serba ada, menguasai alam besar kecil. Tanggal manusia, lahir dari ibunya, bersama dengan saudaranya Kakang Barep, Adi Ragil. Kakang Barep itu Kawah, Adi itu Ari-ari. Saudara gaib yang lahir bersamaan menjaga hidupnya selama matahari tetap terbit di dunia. Berupa cahaya isinya ingat semuanya. Siang malam jangan khawatir kepada semua rupa, yang ingat semuanya. Surup dan tanggalnya pun sudah jelas. Waktu dulu, sekarang, atau besok. Itu pengetahuan manusia Jawa yang beragama Buddha. Raga itu diibaratkan perahu, sedangkan sukma adalah orang yang ada di atas perahu tadi, yang menunjukkan tujuannya. Jika perahunya berjalan salah arah, akhirnya pecah perahu, manusia rebah, maka harus bertujuan senyampang perahu masih berjalan. Jika tidak bertujuan, hidupnya dan matinya tidak akan bisa sampai tujuan, menepati kemanusiaannya. Jika perahu rusak, maka akan pisah dengan orangnya. Artinya sukma juga pisah dengan budi. Itu namanya syahadat. Pisahnya kawula dengan Gusti. Sah artinya pisah dengan zat Tuhan. Jika sudah pisah raga dan sukma, budi kemudian berganti Baitullah. Nafas memuji kepada Gusti. Jika pisah sukma dan budi, maka manusia harus waspada. Ingatlah asal-usul manusia dan wajib meminta kepada Tuhan Baitullah yang baru, yang lebih baik dari yang lama. Raga manusia itu namanya Baitullah. Itu perahu buatan Allah, terjadi dari sabda kun fayakun. Jika perahu manusia Jawa bisa berganti Baitullah lagi yang lebih baik, perahu orang Islam hidupnya tinggal rasa. Perahunya sudah hancur. Jika sukma itu mati di alam dunia kosong, maka tidak ada manusia. Manusia hidup di dunia dari muda sampai tua. Meskipun suksma manusia, tetapi jika tekadnya melenceng, matinya tersesat menjadi kuwuk. Meskipun sukmanya hewan, tetapi bisa menjelma menjadi manusia. Ketika Batara Wisnu bertahta di Medang Kasapta,
binatang hutan dan makhluk halus dicipta menjadi manusia, menjadi rakyat sang raja. Ketika Eyang Paduka Prabu Palasara bertahta di Gajahoya, binatang hutan dan makhluk halus juga dicipta menjadi manusia. Maka bau manusia satu dan yang lainnya berbeda-beda. Baunya seperti ketika masih menjadi hewan. Serat Tapak Hyang menyebut sastra Jendra Hayuningrat terjadi dari sabda kun, dan menyebut Jituok artinya hanya Pujitok, dewa yang membuat cahaya bersinar meliputi badan. Cahaya artinya injengan aneng cengelmu. Jiling itu puji lan eling kepada Gusti. Punuk artinya panakno. Timbangan artinya salang. Pundak itu panduk. Hidup di dunia mencari pertimbangan, pengetahuan dengan buah kuldi. Jika beroleh buah kuldi banyak, beruntungnya kaya daging. Apabila beroleh buah pengetahuan yang banyak, bisa untuk bekal hidup. Hidup langgeng yang tidak bisa mati. Tepak artinya tepat-tepanira. Walikat walikaning urip. Ula-ula ulatono, laleren gegermu kang gilir. Sungsum artinya sungsungan. Labung waktu dewa menyambung umur. Alam manusia itu sambungan. Ingat hidup mati. Lembang kiwa tangan artinya tekad yang lahir batin. Purwa benar dan salah, baik dan buruk. Mata artinya melihat lahir batin. Satu yang lurus kiblatmu. Kiblat utara benar satu. Tengan artinya tenganan, yang terang. Di dunia hanya sekedar memakai raga, tidak membuat tidak memakai. Kiwa artinya raga iki isi hawa kakanjengan. Tidak wewenang mengukuhi mati. Demikian itu bunyi serat tadi. Jika Paduka mencela, siapa yang membuat raga? Siapa yang memberi nama? Hanya Lata wal Hujwa. Jika Paduka mencaci, Paduka tetap kafir, cela mati Paduka. Tidak percaya kepada takdir Gusti dan murtad kepada leluhur Jawa semua, menempel pada besi, kayu batu, menjadi iblis menunggu tanah. Jika Paduka tidak bisa membaca sasmita yang ada di badan manusia, mati Paduka tersesat seperti kuwuk. Adapun jika bisa membaca sasmita yang ada pada raga tadi, dari manusia menjadi manusia, disebut dalam serat Ambiya. Kanjeng Nabi Musa waktu dahulu manusia yang mati dikubur, kemudian bangun lagi. Hidupnya ganti ruh baru, ganti tempat baru.